Puji nama semua, kita baik menyertai kehidupan kita dan kali kita boleh datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Saya akan membacakan ayat terdapat di dalam Mazmur 148 ayat 5 sampai ke 6. Mazmur pasal 148 5 sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Baiklah, puji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Amin. Masuk hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Satu pujian persembahan disampaikan kepada Tuhan, layak dipuji disembah. Kita percaya
Puji nama Tuhan, kita masih dalam keadaan berdiri, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan bangkit. Umat pilihan Allah.
memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Komisi Ibu Bapak. Kepada Komisi Ibu dan Bapak, kami persilakan maju ke depan.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian pujian yang sudah disampaikan oleh Komisi Ibu dan Bapak. Untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Menaikkan satu pujian pertolongan. Bapa, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh syukur, sebab karena anugerah Tuhan kami dimungkinkan untuk berada di dalam ruangan ini ya Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan Raja di atas segala Raja. Bahkan waktu kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Allah yang hidup, yang memberikan pengajaran, yang memberikan
nasihat, bahkan juga yang memberikan kekuatan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa, Engkau Allah yang Maha Kuasa, kiranya Engkau mengaruniakan kepada kami semua hikmat, kebijaksanaan, untuk kami boleh mengerti dan memahami seluruh kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada setiap kami di saat pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu ini ya Tuhan, biarlah di dalam segala keterbatasan hamba-Mu hanya berbicara di dalam kekuatan Allah, di dalam hikmat dan tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, Tuhan memberkati. Dan juga kami berdoa, kami tidak mengizinkan ada intervensi lain selain daripada kuasa Tuhan. Dalam bentuk apapun ya Tuhan, kami berdoa, kami satukan hati kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini hati kami dan kami membukanya untuk kebenaran firman-Mu ditaburkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita merupakan suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Di tengah-tengah segala rutinitas dan segala di tengah-tengah hingar-bingarnya dunia ini, kalau kita bisa memberi waktu kita bagi Tuhan, maka itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dan saya akan berbicara tentang mendengar, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, mendengar, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Saudara dengar saya? Dengar. Ya. Apakah saudara memperhatikan saya? Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terkadang di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, mendengar itu sesuatu yang mungkin sepele, ya. Kata mendengar itu adalah sesuatu yang sepele, tetapi ya tidak cukup hanya kita mendengar, tetapi kita harus memperhatikan, ya. Nah, begitu juga dengan kebenaran firman Tuhan yang kita terus dengarkan setiap hari Minggu, bahkan di setiap kesempatan kalau kita mendengar orang berbicara firman. Ya, mendengar itu adalah sesuatu yang mendasar ya di dalam kehidupan kita. Ya, untuk apa? Untuk kita terhindar dari sebuah kesalahan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu mendengar dan memperhatikan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal 22. Satu Samuel pasal 15 ayat 22. Kalau sudah menemukan semuanya, saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakannya. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya.
Firman Tuhan ini merupakan suatu bentuk daripada kekecewaan seorang nabi, yaitu siapa? Samuel. Firman Tuhan ini disampaikan kepada seorang raja yang bernama siapa? Saul. Ya. Perkataan ini diutarakan oleh Nabi Samuel kepada Raja Saul yang pada saat itu diberikan perintah oleh Tuhan, yaitu untuk menumpas orang Amalek. Ya. Tuhan berfirman kepada Nabi untuk memberitahukan kepada Saul, ya, supaya dia mempersiapkan diri untuk berperang melawan orang Amalek. Kenapa? Karena orang Amalek adalah salah satu bangsa yang telah menghambat perjalanan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Sehingga Tuhan merasa bahwa bangsa ini merupakan suatu bangsa yang menghalangi, yang menghambat, bahkan yang memberatkan perjalanan orang Israel. Tuhan kecewa dengan mereka. Akhirnya Tuhan berkata di dalam ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, dari ayat 1 saya akan membacakannya. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan." Ingat, di sini Samuel tidak berbicara atas kehendaknya, tetapi berbicara atas perintah Tuhan. "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaskanlah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba atau unta maupun keledai." Jadi pada saat itu Tuhan memberikan suatu perintah melalui Nabi Samuel, ya, untuk disampaikan kepada Raja Saul, ya, untuk menumpas orang-orang Amalek, ya. Semuanya harus ditumpas, ya. Tidak boleh satupun dari bangsa itu yang boleh hidup, termasuk anak-anak yang masih menyusu, ya. Kalau kita mendengar ini merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam, sangat keji. Bahkan kalau di zaman sekarang, ya, ini sudah melanggar HAM, ya. Tetapi pada waktu itu Samuel mendapatkan perintah dari Tuhan untuk diberitahukan kepada Saul, yaitu untuk Saul maju berperang, menumpas semua atau segala yang ada di tanah Amalek atau di suku Amalek ini, ya. Tidak boleh ada yang tersisa, ya. Rajanya, penduduknya, bahkan ternak yang ada pada mereka harus dibunuh semuanya, ya. Nah, kita melihat bahwa Saul melakukan mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat-ayat selanjutnya, maka dia mempersiapkan suatu pasukan yang besar untuk melawan orang Amalek, ya. Dan mereka mengalami kemenangan, ya. Orang Amalek dikalahkan semuanya, ya. Tetapi yang menjadi kesalahan daripada Saul adalah dia tidak membinasakan rajanya, yaitu Raja Agag, ya. Bukan Raja Gagak, tapi Raja Agag, ya. Nah, Raja Agag ini mereka sandera, mereka bawa dia hidup-hidup, ya. Bahkan juga kesalahannya adalah bukan saja mereka masih membiarkan Raja Agag ini hidup, tetapi juga mereka, ya, mengambil segala ternak yang ada di bangsa itu yang baik-baik. Untuk apa? Alasannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Alasannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan Saul ini menjadi contoh cerminan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa
apa yang dikatakan oleh Tuhan itu yang kita lakukan. Amin. Apa yang tidak dikatakan oleh Tuhan jangan dilakukan, sekalipun hal itu adalah baik menurut pandangan kita. Ya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Saul, di mata dunia, di mata manusia tidak ada yang salah. Kenapa? Karena Tuhan itu suka dengan persembahan. Tuhan itu menyukai persembahan-persembahan bangsa itu, ya bangsa Israel, ya persembahan korban mereka, persembahan sembelihan dan sebagainya. Ya. Memang Tuhan itu menyukai semua hal itu, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tidak memberikan perintah kepada mereka untuk mereka mengambil apa yang ada di bangsa itu dan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Oleh karena kesalahan inilah Saul ditolak oleh Tuhan. Saul ditolak oleh Tuhan, sehingga di dalam ayat yang kita baca ini tadi dikatakan bahwa Samuel berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Ya. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan menolak persembahan mereka, tetapi yang Tuhan mau mereka menumpas semua apa yang ada di dalam bangsa itu. Tuhan tidak berkata bahwa kamu mengambil apa yang baik dalam bangsa itu lalu dipersembahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan berkata tumpaskanlah ya semua yang ada dari bangsa itu. Ya. Tetapi Saul tidak melakukan hal itu. Saul mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Ya. Mungkin juga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel. Tetapi dia tidak melakukan apa yang dia perhatikan dan dia dengar. Setiap firman yang direspon dengan baik akan membawa kesukaan, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Setiap firman yang direspon dengan baik akan membawa kesukaan, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara memberi respon kepada firman, maka firman Allah yang penuh kuasa itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi mendengar dan memperhatikan itu merupakan hal yang mendasar di dalam kekristenan kita. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ada dua perbedaan, kata to listen dan juga to hear, itu berbicara tentang mendengar, memperhatikan. To listen itu artinya mendengar, berusaha untuk memperhatikan serta berusaha untuk melakukannya. Sedangkan to hear itu berbicara tentang mendengar tetapi tidak peduli apa yang disampaikan itu. Jadi pertanyaannya, apakah kita ini to listen atau to hear? Jangan sampai kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya mendengar tetapi tidak memperhatikan. Kenapa ada begitu banyak kesalahan-kesalahan terjadi? Contohnya kami, seringkali minta tolong sama Daryl. Daryl, tolong ambil air, di gelas. Dia pergi ambil air, tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Seringkali mamanya bilang, Daryl tolong ambil air, kasih penuh ya. Dia pergi ambil air tetapi tidak penuh. Nah, inilah satu gambaran di dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya mendengar, dengar saja apa yang disampaikan. Oh, Daryl ambil air, tetapi untuk memperhatikan apa yang disampaikan itu tidak. Jadi sebagai orang percaya, mendengar
dan memperhatikan itu sama pentingnya. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kita cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Artinya kita harus cepat merespon, iya. Dan juga kita harus cepat memperhatikan apa yang kita dengar. Kalau kita hanya mendengar tetapi kita tidak meresponinya dengan baik atau memperhatikannya, maka itu bisa menciptakan kesalahan di dalam setiap tindakan kita. Kita fokus untuk mendengar supaya apa? Supaya kita tidak salah melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Jadi kita melihat ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Samuel kepada Saul ini harus menjadi satu gambaran atau menjadi satu pelajaran di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya katakan, baik di pemandangan kita sebagai manusia belum tentu baik di hadapan Tuhan. Benar menurut kita belum tentu baik benar di pemandangan Tuhan. Maka untuk kita bisa mengerti yang baik dan benar di pemandangan Tuhan, maka kita harus senantiasa berusaha belajar firman Tuhan itu. Ya. Di dalam Amsal berkata begini, Amsal pasal 16 ayat 20. Amsal pasal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Dalam terjemahan masa kini bahwa perhatikanlah apa yang diajarkan kepadamu, maka kau akan mendapat apa yang baik. Percayalah kepada Tuhan, maka kau akan bahagia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Siapa yang memperhatikan kepada firman akan mendapat kebaikan dan juga kebahagiaan mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya perlu yang namanya memperhatikan yang namanya firman, karena firman itu adalah firman yang hidup, firman Allah yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Sebagai umat kepunyaan Allah, marilah kita mengarahkan pendengaran dan perhatian kita kepada kebenaran firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang kita dengar dan kita perhatikan. Ya. Jadi mulai saat ini kita mendengar firman Tuhan, kita arahkan pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga harus memperhatikan firman Tuhan itu dengan baik. Ya. Kita harus memperhatikan firman Tuhan itu dengan baik. Supaya apa? Ketika kita sudah memperhatikan firman itu dengan baik, maka kecil kemungkinan kita akan salah dalam kita bertindak di dalam kehidupan ini. Jadi kita harus mengarahkan pendengaran dan perhatian kita kepada kebenaran firman Tuhan, serta melakukan firman itu sesuai dengan apa yang diperintahkan atau apa yang kita dengar daripada kebenaran firman Tuhan itu. Contohnya begini, jika firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, ya. Itu berbicara tentang seumur hidup kita harus setia dan percaya kepada Tuhan, ya. Tidak boleh masa muda kita setia, tapi masa tua kita tidak setia. Karena ada orang punya prinsip begini, ya, wah waktunya kalian yang muda-muda lagi ya, yang sungguh-sungguh, kami ini sudah tua. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau firman Tuhan berkata bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, artinya bahwa entah kita muda sampai tua kita harus tetap setia dengan Tuhan. Jangan sudah tua kita malah mundur dari Tuhan. Itu tidak melakukan firman Tuhan. Ya. Kalau firman Tuhan berkata hendaklah engkau sabar dalam segala penderitaan. Ya. Jadi kita harus bersabar apapun penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, kita harus sabar. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Kalau firman
firman Tuhan berkata, hendaklah engkau hidup di dalam kasih. Maka kita harus hidup di dalam kasih terhadap siapapun, orang yang mungkin melukai kita, orang yang mengecewakan kita. Ya, kalau firman Tuhan berkata hendaklah engkau hidup di dalam kasih, maka itulah yang harus kita kerjakan. Iya. Jadi jangan apa yang kita dengar tetapi kita tidak melakukannya, itu tidak boleh. Ya. Dan itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan dari firman Tuhan, itulah yang kita lakukan. Amin. Amin. Ya. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen pendengar saja. Ya. Mendengar itu baik, tetapi memperhatikan itu jauh lebih baik. Saudara dengar saya? Amin. Saudara perhatikan saya? Amin. Puji Tuhan. Ya. Ragu, itu artinya saudara setengah-setengah. Ya. Oh, saya mau dengar kalau khotbahnya bagus. Oh, saya mau dengar kalau pendetanya dari Jakarta. Ya. Oh, saya mau dengar kalau pendetanya lucu. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus dengar firman, karena firman itu bersumber dari Allah. Manusia bisa mengindahkan bahasa, tetapi firman Allah tidak pernah mengindahkan bahasa. Apa yang benar itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi hal yang harus kita dengar di dalam kehidupan kita sementara kita ada di tengah dunia ini adalah firman Tuhan. Amin. Siapa yang menyampaikan firman Tuhan, kita harus dengar. Ya. Makanya firman Tuhan dalam Amsal ini berkata bahwa siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendengar itu merupakan hal yang sangat utama di dalam kekristenan kita. Mengapa kita harus mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini? Ya. Mengapa kita harus mendengar dan memperhatikan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena yang pertama adalah kita akan mengalami damai sejahtera dari Allah. Ya. Berkat ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Yesaya pasal 48 ayat 18. Yesaya 84 maaf 48 sorry. Iya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya. Ini merupakan firman Tuhan yang datang kepada orang Israel, kepada orang Yehuda pada saat mereka ada di pembuangan pada waktu itu. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada orang Israel melalui Nabi Yesaya. Ya. Seandainya saja umat Tuhan itu mau mendengarkan apa yang memperhatikan perintah-perintahku, maka mereka tidak akan mengalami sengsara yang demikian. Ya. Kenapa mereka ada di dalam pembuangan? Kenapa mereka dijajah? Kenapa mereka menjadi tawanan? Karena mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ya. Makanya firman Tuhan berkata bahwa sekiranya engkau memperhatikan, ya. Mau selfie dulu? Silakan selfie ya. Oke. Ini yang saya bilang tadi ya. Kita harus dengar dan memperhatikan.
memperhatikan ya, perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Di dalam dunia ini ada begitu banyak orang berusaha untuk mendapatkan kedamaian. Saya beberapa waktu yang lalu saya melihat video seorang laki-laki dan dia merubah seluruh anggota tubuhnya, atau dengan kata lain dia merubah gendernya, dari laki-laki dia menjadi perempuan. Ya. Namanya kalau tidak salah Jonathan Tan, ya, Jonathan Tan. Ya. Dia terlahir sebagai laki-laki, ya, tetapi pada berjalannya waktu, dia merasa bahwa dia seperti perempuan. Ya. Dan hari demi hari berlalu, ya, dia merasakan saya ini kok seperti perempuan. Ya. Dan orang-orang juga menilai dia seperti perempuan. Dan pada akhirnya dia mengatakan bahwa kelas 4 SD dia berhenti sekolah dan dia mengambil keputusan untuk belajar salon. Akhirnya dia mendapatkan sertifikat, akhirnya dia buka salon sendiri, punya usaha sendiri. Umur 17 tahun dia ambil keputusan untuk operasi organ tubuhnya, ya. Dia operasi, ya, jenis kelaminnya dia berubah 100% menjadi wanita, ya. Dan dia mengatakan bahwa dia juga sudah mendapatkan izin atau mendapatkan rekomendasi bahwa dia bukan laki-laki tetapi dia berjenis perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, singkat ceritanya bahwa di dalam situasi yang demikian dia memiliki kehidupan yang sangat luar biasa. Secara finansial dia mengatakan dia tidak ada masalah. Di dalam keuangan dia berkelimpahan. Ya, apa yang dia mau dia dapat beli. Ya, dia dapat memilikinya. Ya. Tetapi dia berkata bahwa di dalam segala yang dia punya dia tidak merasakan damai itu. Selalu ada rasa takut. Kenapa saya seperti ini? Ya, di dalam dirinya dia selalu merasa bahwa tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Ya, karena dia menyadari bahwa dia terlahir sebagai laki-laki, tetapi dia juga merasa bahwa dia adalah seorang perempuan. Ya, tidak ada damai sejahtera di dalam dirinya. Dan dia berkata bahwa dia pernah menikah itu 3 kali dengan laki-laki. Ya. Menikah yang pertama 1 tahun, menikah yang kedua itu 1 tahun lebih, dan yang terakhir dia menikah dengan laki-laki sempat 2 tahun. Dia berkata bahwa bukan laki-lakinya yang meninggalkan dia, tetapi dianya yang meninggalkan mereka karena dia tidak merasa damai dengan pasangannya. Ya. Dia tidak merasakan damai. Akhirnya dia mengambil satu keputusan. Ya. Dia menjadi mualaf, ya. Dia menjadi mualaf untuk mencari yang namanya damai itu. Ya, dia berkata bahwa dia pergi umroh 3 kali. Ya, sudah 3 kali dia pergi umroh, tetapi dia bilang dia juga tidak pernah menemukan yang namanya damai di dalam dirinya. Ya. Lalu dia bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa memperoleh kedamaian itu? Akhirnya dia memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Dan saya tidak tahu kapan dia bertobat, dan akhirnya dia bertobat dan dia kembali kepada Tuhan. Dan dia berkata pada saat dia mau bertobat, dia menemukan satu ayat firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dari situ dia merasa bahwa selama ini dia sedang menanggung beban yang berat di dalam dirinya. Dia tidak kekurangan finansial, tetapi dia ada beban secara kejiwaannya, bebannya sangat berat. Ya, sehingga dia tidak mendapatkan ketenangan di dalam dirinya. Akhirnya dia mengambil keputusan, dia bertobat kembali kepada Tuhan, dan sekarang dia menjadi salah satu pendoa syafaat di salah satu gereja besar di Jakarta. Ya, kalau saudara mau lihat videonya ada. Orangnya cantik, ya, tapi sekarang rambutnya sudah pendek. Kalau waktu dia jadi perempuan, benar-benar tidak ada yang tahu kalau dia itu adalah laki-laki. Dia cantik, apalagi pada saat dia pakai jilbab itu cantik sekali. Nah,
Ini adalah satu gambaran bahwa damai sejahtera itu ya tidak dapat kita peroleh dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Sebab damai sejahtera itu adalah bersumber dari Tuhan. Kalau hidup kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya. Kita boleh memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tetapi damai sejahtera itu hanya datang dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh damai sejahtera itu? Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Ya. Perhatikanlah perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kenapa orang Israel saat itu mengalami masa sulit? Karena mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala, mereka hidup berpaling daripada Tuhan, dan akhirnya Tuhan yang mengizinkan bangsa yang lain menawan mereka. Seharusnya mereka hidup dalam damai sejahtera yang terus menerus dari Tuhan, tetapi karena mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, akhirnya mereka berada di dalam kesengsaraan, kesusahan, dan penderitaan. Jadi mengapa kita harus memperhatikan atau mendengar serta memperhatikan serta melakukan firman Tuhan? Berkat yang pertama adalah kita akan mengalami damai sejahtera yang daripada Allah. Yang kedua, mengapa kita harus mendengar dan memperhatikan dan melakukan firman Tuhan? Berkat yang kedua adalah kita akan mengalami kebahagiaan yang berlimpah dari Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya, maka firman Tuhan berkata di dalam ayat yang sama, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada perbedaan antara sungai dan laut. Sungai itu berbicara tentang, saudara pernah lihat sungai? Apa perbedaan sungai dengan laut? Ya, betul. Ya, sungai itu identik dengan tenang. Ya, dia mengalir tenang. Ya, tetapi laut itu bergelombang. Ada nggak lihat laut itu tidak bergelombang? Ya, saudara pernah ke laut? Bukan laut bahasa kedua ya. Ya, nah. Laut itu berbicara tentang gelombang, ya, berbicara tentang sesuatu hal yang besar. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kebahagiaanmu seperti gelombang laut. Artinya bahwa tidak berkesudahan kebahagiaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi sekali lagi bahwa kebahagiaan merupakan bagian daripada pekerjaan Allah yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Makanya firman Tuhan berkata bahwa jikalau kita ya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera yang daripada Tuhan akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tidak ada orang di dalam hidup ini yang tidak mau hidupnya damai. Tidak ada orang dalam hidup ini tidak mau yang namanya bahagia. Ya. Semua orang mau untuk mengalami hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kita? Tuhan. Ya. Saya memastikan Tuhan yang memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ya. Makanya sebagai anak muda ya, yang saat ini sedang menanti jodoh, menanti kekasih, ya, jangan terpengaruh kalau pasangan kita atau pacar kita mengatakan kita akan menikah, saya akan membahagiakan kamu. Ya. Saya akan membahagiakan kamu. Ya. Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya, anak-anak muda,
jangan terpengaruh. Saya mau katakan, yang namanya membahagiakan itu sulit. Ya. Jangankan membahagiakan orang lain, membahagiakan diri sendiri aja masih sulit. Betul? Ya. Makanya perempuan-perempuan jangan mudah tertipu kalau laki-laki berkata, aku akan membahagiakan kamu. Ya. Saya mau katakan bohong. Dirinya aja belum tentu bahagia, bagaimana dia bisa membahagiakan kalian? Ya. Kalau tidak pernah berarti pernah. Darren itu punya ciri khas. Oh, saya tidak nyalakan lampu. Ya, padahal dia nyalakan lampu. Jadi orang yang mengatakan tidak berarti dia pernah melakukan itu. Apakah membahagiakan kamu? Jangan mudah tergoda. Sebab yang membahagiakan kita adalah yang pertama cara hidup kita yang memberikan kebahagiaan. Yang kedua adalah dengan kita taat kepada firman Tuhan. Maka kebahagiaan kita akan terus bergelombang. Maka kebahagiaan yang dari Tuhan itu akan dilimpahkan kepada kita semua. Jangan mudah tertipu dengan bahasa, ya, sebab bahasa itu merupakan cara untuk orang memperoleh apa yang diinginkan. Tetapi firman Tuhan berkata, perhatikanlah firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Semua orang ingin bahagia. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa bahagia? Perhatikan firman Tuhan, lakukan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita akan bahagia. Sebab yang menjanjikan hal ini adalah Tuhan, bukan saya, bukan pasangan saudara, bukan orang tua saudara, bukan orang yang terdekat dengan saudara, tetapi yang berkata bahwa kita akan beroleh damai sejahtera yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kebahagiaan yang tidak ada henti-hentinya dalam kehidupan kita, bagaikan gelombang laut. Adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan segala sesuatunya yang kita boleh nikmati sampai hari ini. Amin. Tuhan yang menciptakan semuanya. Jadi dialah yang harus kita dengar dan yang harus kita turuti di dalam setiap kehidupan kita. Mau mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Dengar firman Tuhan. Mau bahagia? Dengar firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus mendengar dan memperhatikan firman Tuhan? Yang ketiga, Yesaya pasal 48 ayat 19. 48 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berkata, Ibu Deni bisa tolong bacakan. Yesaya pasal 48 ayat yang ke-19, firman Tuhan, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Firman Tuhan berkata, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Artinya bahwa Tuhan akan melipat gandakan ya keturunan kita. Artinya bahwa keturunan orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi tanggung jawab orang tua ya, sebagai orang tua terhadap generasi yang ada di bawahnya. Yang pertama adalah mempersiapkan generasi itu secara rohani mereka ya. Kenapa kerajaan Israel itu belum pecah pada saat zaman Salomo? Karena Tuhan berkata bahwa itu karena ayahmu ya. Kenapa saya tidak mengoyakkan kerajaanmu sekarang ini? Ya, itu karena ayahmu dulu adalah yang taat setia kepada Tuhan, ya, yang hidup menurut kehendak Tuhan. Maka sekarang aku biarkan kerajaanmu masih tetap kokoh. Tetapi setelah kamu nanti, maka kerajaan ini akan menjadi pecah. Ya, Daud meninggalkan warisan yang luar biasa kepada generasinya. Ya, tetapi setelah Daud jatuh kepada Salomo, kerajaan itu pecah menjadi dua. Ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak salah kalau sebagai orang tua kita mempersiapkan perekonomian bagi anak cucu kita. Tetapi jangan sampai kita lupa mempersiapkan generasi kita untuk generasi kita, yaitu untuk mereka mendapatkan warisan rohani kita. Ya. Karena warisan rohani itu kekal, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan serta melakukannya, maka firman Tuhan berkata bahwa keturunanmu akan diperbanyak oleh Tuhan. Ya. Keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Keturunan kita akan semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Dan keturunan kita akan menjadi semakin besar dan semakin diberkati oleh Tuhan. Mazmur pasal 112 ayat 1 dan 3. Saya minta tolong Mama Pur bisa baca ayat ini. Mazmur 112 ayat 1 dan 3. Mazmur 112 ayat 1 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang suka kepada segala perintah Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Saya percaya tidak ada di antara kita yang sebagai orang tua mau melihat generasi kita itu hancur. Ya. Kita mau melihat generasi kita itu diberkati, berhasil, sukses, dan lain sebagainya. Ya. Nah pertanyaannya bagaimana supaya semua hal itu bisa terjadi? Maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Orang tua harus suka kepada perintah Tuhan dan melakukannya. Maka anak cucunya akan menjadi perkasa, akan menjadi kuat. Ya. Angkatan orang benar akan diberkati. Ya. Jadi orang-orang benar akan diberkati. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita jangan sampai kita lupa mempersiapkan generasi kita. Saya melihat di Payak ini, ya secara khusus di gereja GSDA ini, ya kita doakan untuk laki-laki bisa datang kepada Tuhan, sebab ya generasi yang ada ini merupakan tanggung jawab daripada orang tua. Ya, kalau orang tua hidup takut akan Tuhan, generasinya akan diberkati, anak cucunya akan menjadi kuat, anak cucunya akan diberkati. Itu janji firman Tuhan kepada kita semua. Jadi berkat yang ketiga adalah anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan ketika kita memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita dengar, kita perhatikan, dan kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berusaha mencari damai di dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan banyak upaya untuk kita memperoleh damai itu. Kita berusaha untuk bahagia. Kita melakukan segala hal untuk kita memperoleh kebahagiaan itu. Dan juga kita berusaha untuk melakukan hal apa saja demi kelangsungan generasi kita. Tapi firman Tuhan berkata, semuanya bersumber dari ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Bapa, ini hidup kami Tuhan. Engkau baik kepada kami dan Engkau menolong kami. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
Kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, Kau pujian penyembahan yang kita nyanyikan tadi. Ya, penyembahan waktu pertama. Alam semesta semuanya dijadikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menjadikan segala sesuatunya, Tuhan juga sanggup menepati janjinya kepada kita. Haleluya Yesus. Engkau telah menjadikan segala sesuatunya baik ya Tuhan. Saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman yang memberikan pengajaran, firman yang memberikan teguran, firman yang memberikan bimbingan kepada setiap kami. Kiranya firman itu Tuhan tertanam di dalam setiap hati kami. Setiap firman yang kami dengar, yang kami perhatikan saat pagi hari ini, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang kami alami, kami boleh tetap melakukan firman Tuhan. Kami boleh tetap setia melakukan firman, melakukan kehendak-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Bapa, saat ini umat Tuhan yang telah mendengarkan firman kecil sampai kepada orang dewasa, Tuhan
kami akan mengalami perubahan-perubahan yang baru di dalam kehidupan kami oleh karena firman-Mu di surga. Kami berdoa dan kami terima firman Allah yang hidup ini. Haleluya, amin. Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan. Persembahan akan diadakan oleh Nenek Grace dan kita naikkan pujian Jangan Lelah. Selanjutnya kita akan bersyafaat bersama dan untuk semua anggota KPPS yang nanti hari Selasa akan Tuhan terus memberikan jemaat kita kesehatan dan kekuatan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Haleluya. Bapa, saat ini kembali kami datang merenung. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang menjadikan semua karena anugerah-Mu dan semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami datang merendahkan diri. Engkau terus menolong kami ya Bapa. Saat ini kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menolong dan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah di tengah-tengah situasi yang ada saat
yang Engkau terus memelihara umat-umat-Mu dari segala hal-hal yang buruk, menjauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan juga Tuhan senantiasa mereka dengan segala berkat-berkat Tuhan, baik berkat secara jasmani, terlebih berkat secara rohani, yaitu hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami percaya situasi yang ada saat ini bisa dihadapi oleh semua kami, tetapi kami mohon Tuhan, Engkau terus menggenapi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kasih setia-Mu kepada kami di setiap langkah kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, dan juga di dalam setiap pekerjaan kami mohon penyertaan Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, kami mohon campur tangan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada, kuasa Allah dapat kami rasakan, dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat. Tuhan memberkati dan Tuhan menjamah mereka dengan kuasa bilur-bilur Yesus Kristus. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka saat ini terbaring lemah, kami berdoa kuasa Allah melawat mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu saat ini terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat Tuhan dan juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa saat ini juga, kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir dalam ruangan ini ya Tuhan, kecil besar tua muda. Engkau memberkati kami dengan roh yang lebih lagi untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan dan mengiringi akan Engkau ya Tuhan. Biarlah kepada Tuhan, roh yang takut akan Tuhan dan roh yang menyala-nyala dalam mengiringi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya terus menghindarkan dan menjauhkan dari setiap umat-umat-Mu pekerjaan-pekerjaan orang-orang jahat dalam bentuk apapun, melalui yang lainnya ya Tuhan. Kami berdoa, kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelihara umat-Mu ya Tuhan, tanah yang mereka kelola yang menjadi ladang Tuhan, Engkau memberkati padi yang benih-benih yang ditanam diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari hama, bahkan juga hal-hal yang merusak dari tanah ada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang saat ini sedang membangun. Apapun Tuhan memberkati, Tuhan menolong dan Tuhan menjaga setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Dan kami juga berdoa di mana hari Selasa nanti umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini ada yang akan mengikuti rapid test. Kami berdoa ketika mereka di rapid, maka mereka terus mengalami kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Segala bentuk sakit, penyakit, virus apapun semuanya ditahitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan semua anggota KPPS yang akan mengikuti rapid test, mereka akan terhindar dan mereka akan dinyatakan negatif dari virus yang ada. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, bagi generasi muda yang ada di gereja ini, Tuhan memberkati mereka menjadi generasi ilahi yang kuat, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, dan menjadi generasi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk yang merusak masa depan mereka. Dalam bentuk apapun Tuhan, kami berdoa Engkau melindungi dan Engkau menjaga mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat persiapan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Kami mohon Tuhan campur tangan Tuhan untuk memberikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan dalam pelaksanaan pemilihan yang ada ini. Setiap calon-calon yang akan dipilih Tuhan, mereka boleh diberikan hati yang lapang, bahkan juga hati yang teguh untuk menerima setiap hasil yang telah diperoleh oleh mereka pada saat tanggal 9 Desember nanti. Siapapun yang terpilih Tuhan tolong, dan siapapun yang belum terpilih Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan dan juga memberikan pengharapan. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih ya Bapa, beri kami hikmat dan kebijaksanaan untuk memilih pemimpin mengalami damai dan juga kesejahteraan melalui pemerintah kami yang ada saat ini, yang akan terpilih nanti. Terima kasih Bapa, di bangsa ini kami juga berdoa agar Tuhan memberkati pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Program dan juga kegiatan yang sedang berjalan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Segala bentuk penghalang, penghambat yang mengintervensi dalam roda pemerintahan, yang mencoba menggagalkan, yang coba menghancurkan, bahkan yang coba-coba untuk mengacaukan roda pemerintahan yang ada di bangsa ini, kami satukan iman kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan membuka setiap hati orang-orang yang keras, hati orang-orang yang tertutup, hati orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian terhadap pemerintahan yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa, seluruh pemimpin kami Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan sehingga roda pemerintahan yang ada di bangsa ini boleh berjalan sesuai dan turut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa jika ada di daerah-daerah, di suku-suku tertentu yang saat ini belum mengenal Tuhan, kuasa Allah bekerja menjamah dan melawat mereka sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa dan mengucap syukur buat berkat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh mengembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkorban di saat pagi hari ini, Tuhan memberkati. Segala usaha dan pekerjaan kami Tuhan memberkati. Bahkan yang masih sisa pada kami, Tuhan juga memberkati dan beri hikmat bagi kami untuk kami mengelolanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang pertama. Ibadah pemuda malam ini, worship leader Saudari Michelle, musik Saudara Jamal, renungan Pendeta Matius. Kudus, tanggal 29 November 2020, worship leader Ibu doa pembukaan Ibu Osin, Ibu Leni Kopen, kolektan Nenek Grace, multimedia Michelle. Ibadah sekolah minggu tanggal 29 November 2020, guru pengajar saya sendiri, pendamping Michelle, jenis ibadah praise and worship dan kuis. Dan juga ada latihan kor Natal, lagu untuk seluruh jemaat setelah ibadah selesai. Ada undangan dari keluarga Mama Rio, undangan ulang tahun Rapis yang akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 25 bulan November ini jam 3 sore di rumah keluarga Bapak Rio. Jadwal gotong royong pembersihan gereja hari ini setelah ibadah selesai. Agenda kegiatan: lap kursi, jendela dan pintu, bersihkan debu di plafon dalam dan teras gereja. Lanjut pengecekan pagar teras depan. Demikian pengumuman yang dapat menjadi perhatian kita semua. Setelah ibadah nanti kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kembali saya undang kita bangkit berdiri.